Jemaat Tuhan Shalom, sangat bersyukur Jemaat Tuhan hari ini kita ada di hari yang baru dengan kesempatan dan anugerah baru. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan dan masih dengan tema yang sama, apa yang terjadi ketika Roh Kudus hadir, apa yang terjadi ketika Roh Kudus menyentuh kehidupan kita, apa yang terjadi ketika Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan seseorang. Dan kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14. Ini adalah kisah yang lain setelah apa yang dialami para murid di hari Pentakosta. Demikian firman Tuhan. Kemudian Petrus berdiri bersama ke-12 rasul dan dengan suara keras dia berseru kepada orang banyak itu. Saudara-saudari, orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah saya menjelaskan arti dari semua yang terjadi ini dan seterusnya. Bapak Ibu bisa membaca kisah ini selanjutnya di dalam pasal 2 ayat 14 dan seterusnya. Setelah Roh Kudus dicurahkan, para murid mengalami berbagai tanda ajaib, hal-hal yang luar biasa. Lalu kemudian mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka bukan hanya menikmati tanda-tanda adikodrati, tanda-tanda ilahi, kekuatan secara spiritual, tetapi juga Roh Kudus berkarya dan ada aksi yang nyata. Roh Kudus berkarya, lalu kemudian Roh Kudus mengubah hidup mereka, lalu kemudian mereka melakukan sesuatu yang berbeda daripada sebelum Roh Kudus hadir dalam kehidupan mereka. Ayat yang ke-14 mencatat bahwa ketika ada orang banyak berkerumun di sana, lalu kemudian Rasul Petrus berdiri bersama dengan ke-12 rasul, lalu kemudian mereka mengajar dengan suara keras, mengajar dengan berani, mengajar dengan segala wibawa dan otoritas. Bayangkan dan bandingkan dengan apa yang terjadi di dalam pasal-pasal akhir di dalam Injil-Injil, di mana para murid ketakutan, di mana para murid mengisolasi diri dengan berbagai macam alasan, bagaimana para murid membatasi diri untuk diketahui secara publik karena situasinya tidak kondusif pada waktu itu. Tetapi di dalam ayat ini, ketika mereka mengalami karya Roh Kudus, mereka justru melakukan hal yang sebaliknya. Petrus dan para rasul berdiri dengan wibawa, otoritas, dan keberanian serta mengajar, menyampaikan kebenaran, mengkomunikasikan Injil dan kabar baik. Khususnya yang menarik adalah ketika yang dicatat di sana Rasul Petrus menjadi seorang yang begitu berbeda. Di kisah sebelumnya, sebelum Tuhan Yesus ditangkap, apa yang terjadi dengan Petrus? Dengan mudah menyangkal Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, Rasul Petrus pun masih kembali menangkap ikan di danau. Bimbang, ragu, spontanitas, dan agak ceroboh. Tetapi ketika Roh Kudus berkarya di dalam teks yang kita baca, Rasul Petrus begitu berani. Rasul Petrus mengajar dengan wibawa. Rasul Petrus mengajar dengan kuasa Allah. Di sini kita belajar. Ketika Roh Kudus hadir, ketika Roh Kudus berkarya di dalam kehidupan seseorang, maka transformasi, maka pembaharuan akan terjadi di dalam kehidupan seseorang. Karya Roh Kudus adalah karya pembaharuan, karya transformatif, karya yang membuat seseorang menjadi pribadi yang baru. Apapun latar belakang kita, apapun yang menjadi alasan kita di masa lalu, profesi kita, keberadaan kita, karakter kita, tapi di tangan dan kuasa Roh Kudus seseorang bisa menjadi baru. Berikan hati, berikan hidup kepada Roh Kudus supaya dia memperbarui kehidupan kita. Sehingga sungguh seperti yang dialami oleh Rasul Petrus dan para rasul yang lain, kehidupannya diperbaharui, kehidupannya ditransformasi. Firman Tuhan pagi hari ini biarlah menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Anugerah dan kemurahan-Mu kami nikmati pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus yang berkarya dengan ajaib, yang mengubah, mentransformasi kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami biarlah terus diperbaharui, dibentuk serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat semua di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.